Crypto Lovers, saya Nadia Syaidin akan ngajak untuk kembali mengulik lagi tentang aset kripto. Wah, pasti di antara kamu nih ada yang penasaran untuk tahu lebih jauh soal investasi aset kripto atau mungkin lagi galau sekarang. Kapan ya sebaiknya memulai investasi kripto ini atau bahkan lagi bingung nih untuk nentuin mau pakai platform trading yang mana. Yang paling tepat, mudah, dan juga nggak salah pilih. Saat ini sudah ada 13 trading platform yang terdaftar di Badan Pengawas Berjangka Komoditi atau Bapepti. Di antaranya ada Indodex, Toko Kripto, Zipmax, Pintu, Rekeningku, dan masih banyak lainnya. Nah, nanti kita akan ngulik banyak soal itu nih, Crypto Lovers. Tapi sebelumnya, subscribe dan juga kasih jempol like dulu ya, sebelum kita memulai obrolan seru kali ini. Sekarang, saya akan mengulik soal bedah platform trading aset kripto. Mau pilih yang mana? Bareng dengan Kurnia Bijaksana selaku pelaku investasi kripto. Halo, Mas Kurnia. Halo, Mbak. Halo. Malam Mas Kurnia. Mas Kurnia, bagaimana kabarnya Mas Kurnia? Baik, alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat terus. Nah Mas Kurnia, boleh nggak sih diceritain ke teman-teman Crypto Lovers, Mas Kurnia ini selaku pelaku investasi kripto sudah berinvestasi di aset apa aja sih? Oh iya, bisa Mbak. Jadi gini, untuk sekarang aset kripto itu kan ada ribuan ya di seluruh dunia nih ya. Mungkin 9.000 lebih kalau nggak salah terakhir saya lihat gitu. Tapi sementara yang diawasi oleh Bapepti itu nggak nyampe 1.000, mungkin cuma berapa ratus, 200 sekian ya. Nah, untuk sekarang saya berinvestasi banyaknya, saya mainnya cari aman. Jadi saya main di aset kripto yang sudah masuk dalam daftar whitelist-nya Bapepti itu. Kenapa? Karena pertama ya biar kita juga nggak pikiran juga ya mikirin aset kriptonya istilahnya mungkin bodong atau enggak gitu ya. Yang kedua ya karena sudah dari Bapepti pasti sudah dikaji, untuk itu ada alasannya kenapa yang terdaftar itu adalah yang bisa atau direkomendasikan oleh Bapepti. Utamanya memang saya juga untuk di aset kriptonya sendiri banyaknya di Bitcoin dan di Ethereum, Mbak. Jadi yang lain ada juga, tapi sebagian besarnya ada di Bitcoin dan Ethereum seperti itu. Oke, jadi Mas Kurnia sebaiknya memang kita harus memilih yang sudah terdaftar oleh Bapepti ya Mas Kurnia, terutama di Indonesia di Indonesia itu sendiri ya. Nah Mas Kurnia tadi udah disebut mainnya di Bitcoin dan juga Ethereum. Sebenarnya sejak kapan sih Mas Kurnia ini main di aset kripto? Kalau saya main udah dari 2017 awal-awal, Mbak. Jadi dulu aset kripto itu kan hype bangetnya tuh pas di 2017 itu akhir ya, di Oktober atau November gitu ya, sampai terus akhirnya kemarin ada sempat penurunan yang gratis banget tuh pas di bulan Desember akhir dan Januari awal. Kalau saya sendiri main di aset kripto sudah mungkin tengah-tengah agak mau awal 2017 sorry, itu sekitar bulan apa ya, mungkin Juli atau Agustus 2017 waktu itu mungkin setahu saya, seingat saya ya. Jadi di situ saya waktu itu cuma sekedar dikasih tahu sama temen gitu, ini ada investasi baru nih apa gitu kan. Akhirnya saya coba dan sebenarnya sempat dapat untung besar juga pada waktu hype 2017 lalu, tapi juga sempat rugi besar juga saat harganya lagi crash. Tapi lalu saya menghabiskan ya mungkin berapa tahun ke belakang ini untuk banyak investasi juga sambil belajar gitu. Jadi total mungkin saya ini udah tahun keempat mau kelima saya untuk main aset kripto ya. 4, berarti berapa nih udah 4 tahun saya main aset kripto, Mbak. Mantap. Berarti Mas Kurnia juga termasuk ini ya, mengetahui silsilah dan juga silsilah dan perjalanan aset kripto di Indonesia. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa perjalanan aset kripto di Indonesia itu sekarang sudah diawasi oleh Bapepti ya Mas Kurnia, seperti yang Mas Kurnia sebutkan juga. Nah, saat ini sudah ada 13 platform trading aset kripto yang udah terdaftar nih di Bapepti. Tapi sebenarnya masih banyak nggak sih Mas Kurnia trading aset kripto di luar sana? Artinya mereka ilegal nggak sih selain yang 13 terdaftar ini nih? Oke, masalah ilegal atau enggak ini mungkin agak-agak tricky, Mbak ya kita bilangnya ya.
Karena gini, kalau yang di Indonesia sudah terdaftar di Bapepti itu berarti kan dengan hukum Indonesia itu sudah udah legal gitu ya, dengan hukum Indonesia udah sah gitu ya. Yang luar itu biasanya gini Mbak, secara secara internasional atau di negara tempat mereka didirikan, mereka udah comply dengan aturan di tempat mereka gitu. Tapi di Indonesia belum. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa itu legal, tapi dibilang ilegal pun kalau kita lihat secara sepintas juga aturannya juga tidak menyalahi aturan-aturan yang berlaku gitu. Karena kadang-kadang ini memang agak trikinya dibuat jadi apa namanya untuk bermain lah ya, bermain di dalam aturannya seperti itu. Jadi ibaratnya ada exchange dari luar yang melakukan apa namanya fasilitas perdagangan aset kripto, tapi dia sendiri sebenarnya kalau dari hukum Indonesia belum terdaftar. Tapi kalau secara aturan juga nggak menyalahi karena dia tidak melakukan tradingnya itu dari kripto ke fiat atau istilahnya dari rupiah ke kripto, tapi dia melakukan trading dari kripto ke kripto seperti itu, yang mana itu memang tidak ada aturan yang secara eksplisit bilang bahwa itu tidak bagus atau tidak boleh di Indonesia. Tapi kalau saya sendiri sebagai investor aset kripto, saya sangat menyarankan buat yang masih pemula untuk ikut yang aman-aman aja gitu. Jadi kita coba yang ada di Indonesia aja, yang pakai apa namanya istilahnya, yang pakai sudah diatur dan didaftar oleh Bapepti. Seperti itu Mbak. Karena kalau enggak nanti kita terlalu mudah terjebak sama apa namanya, terjebak sama istilah-istilah yang kita nggak kenal dan segala macam, malah nanti nggak bagus lah kayak gitu. Ya, oke. Karena sudah terdaftar oleh Bapepti juga tentunya lebih familiar ya untuk warga Indonesia ya, Mas Kurnia. Ya, Nah, betul, sebenarnya kan betul. kalau dari daftar Bapepti itu sendiri ada 13 exchange. Apa aja sih yang harus kita perhatikan dalam menentukan platform exchange yang tepat nih, Mas Kurnia, untuk teman-teman crypto lovers? Oke, untuk platform exchange itu ada beberapa hal ya, saya nggak bisa memberikan preferensi ke mana, dan memang saya juga ada preferensi, cuman di sini saya memberikan pertimbangan buat teman-teman aja. Jadi yang pertama adalah mungkin yang bisa jadikan apa namanya pertimbangan adalah minimal depositnya. Jadi ada yang minimal deposit 500.000, ada yang cuma berapa puluh ribu, ada yang ya sekitar biasanya di bawah 1 juta lah minimal deposit itu. Tapi nanti kita sesuaikan dengan budget kita mau depositnya berapa nanti, seperti itu Mbak. Gitu. Jadi itu pertama minimal deposit. Yang kedua nanti syarat ini apa namanya syarat untuk withdraw atau untuk penarikan dana. Jadi kita udah cuan nih dari aset kripto, mau kita tarik ke bank kita, ada syaratnya atau enggak? Biasanya syaratnya misalkan harus minimal sekian juta misalkan kayak gitu, atau pembayarannya berapa fee-nya, ongkos withdraw-nya berapa persen dari uang yang kita withdraw, atau misalkan apa lagi namanya, atau misalkan biayanya fix gitu ya, misalkan mau berapapun withdraw-nya biayanya tetap sama, itu juga bisa kita jadikan pertimbangan juga seperti itu Mbak, karena kita nyaman atau enggak. Lalu mungkin kecepatan withdrawal, biasanya itu yang apa namanya, yang tidak disebut secara eksplisit oleh exchange-nya. Biasanya itu harus sesuai dari pengalaman sendiri atau dari mungkin rekomendasi dari orang, karena kecepatan withdrawal itu kadang ada yang 1 hari kerja, ada yang misalkan di hari itu juga cuman nggak tahu berapa jam, ada yang hampir instan. Itu bisa kita jadikan pertimbangan. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi pelayanan ya Mbak ya, segi pelayanan exchange yang ada di Indonesia ini persaingannya ketat, jadi hampir sama. Jadi memberikan kenyamanan bagi customer, tinggal cocok-cocokan aja mau yang mana gitu. Nah nanti mungkin yang dijadikan pertimbangan adalah mungkin banyaknya aset yang diperjualbelikan di sana. Jadi tadi kan saya udah bilang ya, saya cuma main di Bitcoin sama Ethereum banyaknya. Tapi kan yang lain juga saya juga main nih. Nah, misalkan saya mau main di ada XRP, ada Link, ada LTC atau aset-aset yang lainnya, ya harus dimainkan di exchange yang menyediakan aset tadi dong. Jadi kalau misalkan nggak ada kan kita nggak bisa tradingin ibaratnya kan, seperti itu. Jadi memang tadi beberapa hal yang harus kita lihat ya Mas Kurnia, terutama ada yang presentasenya, terus withdraw-nya ya Mas Kurnia ya, terus biaya transaksinya berapa, hal-hal tersebut. Nah juga kita juga harus lihat nih koin yang diperdagangkan itu penting banget ya, misalkan di platform ini ada, di platform lain nggak ada gitu ya Mas Kurnia. Itu yang harus dipikirkan, dipikirkan matang oleh teman-teman crypto lovers nih sebelum mulai mencari exchange mana yang sangat tepat. Oke, fitur-fitur apa aja sih yang harus kita perhatikan juga nih Mas Kurnia, dan juga kita harus pelajari dalam platform tersebut, misalnya chart,
stop loss atau stop limit dan juga short sell, atau ada fitur lain yang harus diperhatikan nih Mas Kurnia? Kalau menurut saya sejauh ini saya udah pakai 3 atau 4, saya pakai 4 kalau nggak salah, 4 exchange aset kripto yang ada yang dari Indonesia ya. Sebenarnya kalau lihat dari fitur lebih kepada semuanya hampir sama Mbak. Masalah stop loss, limit, sell dan segala macam itu hampir sama. Cuman nanti lebih kepada di user interface-nya. Jadi segimana mudahnya kita memakai itu. Jadi nanti mungkin bisa dicoba satu-satu, dan ini sebenarnya enaknya bermain di aset kripto karena dan kita bukan berarti kalau kita udah pakai satu exchange kita nggak boleh pakai yang lain, kita bisa aja, dan biasanya kan minimal depositnya nggak besar kan, kita bisa aja coba masukin uang di satu exchange di exchange yang lain lagi selama kita tidak lupa password dan ID kita ya. Jadi itu nanti kita bisa coba mana yang lebih nyaman. Kita mungkin bisa coba-coba dulu ya, misalkan coba 3, coba 4 gitu ya. Udah gitu ya, yang cocok yang mana silahkan dicoba gitu. Dan fitur lainnya mungkin selain fitur yang teknis tadi ya, cara misalkan stop loss, short sell dan segala macam, yang paling penting menurut saya adalah ininya mungkin nanti customer service-nya. Jadi kita harus pastikan kalau misalkan ada apa-apa, minimal customer service-nya juga cepat gitu untuk melayaninya. Misalkan saya udah deposit kok dalam 2 jam belum nyampe nih, minimal kita kalau kita ngomong itu ke customer service ada balasan dulu. Itu sangat penting juga sebenarnya. Seperti itu. Terkait karena dan segala macam lebih sama sih Mbak ya gitu. Jadi yang paling penting justru customer service ya Mas, karena kadang kita juga butuh cepat misalkan ya Mas, atau amit-amit misalkan kita salah withdraw ya kan Mas, kita bisa koreksi dan bisa menanyakan langsung ke teman-teman customer service dari exchange tersebut. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin spread harga nih dalam platform trading Mas Kurnia, seberapa penting sih spread harga dalam platform trading itu, baik untuk pemula, terutama untuk teman-teman crypto lovers maupun para traders? Oke, untuk masalah spread sebenarnya tergantung sama kita mau tipenya apa. Kalau kita pemain tipe yang mainnya panjang gitu ya, misalkan kita menahan investasi kita untuk kita beli sekarang tapi nanti mau dijual berapa lama lagi, dan biasanya kan itu plus minusnya udah gede banget tuh gitu ya. Itu kita nggak perlu peduli sama spread gitu ya, santai aja. Tapi kalau misalkan kita mau yang mainnya cepet gitu, spread itu cukup penting karena spread itu adalah sedikit perbedaan harga antara saat kita beli dan kita jual. Jadi mungkin beberapa exchange ada yang spreadnya lebih besar, lebih kecil sedikit, tapi kalau menurut saya kalau dari kripto ya, aset kripto yang besar ya, misalkan Bitcoin dan Ethereum atau mungkin Litecoin, spread tidak akan terlalu ngaruh kalau dari saya. Pengalaman saya di exchange yang ada di Indonesia. Mungkin kalau kita main aset kripto yang lebih kecil lagi, yang volumenya lebih kecil, itu bakal cukup berpengaruh. Jadi masalah spread itu disesuaikan dengan keinginan kita juga. Kalau kita mau mainnya jangka menengah sampai panjang dan kita main aset kripto yang cukup besar, kita nggak usah peduli dengan spread ya. Ada spread dikit-dikit nggak masalah. Tapi kalau untuk yang kecil-kecil, kadang-kadang spread bisa berpengaruh juga kayak gitu Mbak. Oke, jadi kita awal menentukan dulu nih, kalau misalkan memang mainnya coba-coba yang kecil-kecil dulu, spread harga lumayan ya Mas ya. Tapi kalau misalkan kita bermain jangka panjang, paling beda-beda tipis ya Mas Kurnia, dan setiap exchange biasanya nggak beda-beda jauh ya pastinya. Iya. Dan dalam tanda kutip profit yang kita peroleh pun harusnya nggak akan beda jauh. Jadi ibaratnya kalau kita mainnya pendek gitu ya, kita mainnya pendek dan yang kecil-kecil, ini perbedaannya misalkan antara profit kita antara misalkan 100.000 dan 150.000, itu bisa lumayan kan gitu kan. Tapi kalau kita mainnya udah yang besar dan jangka panjang, itu perbedaannya mungkin hanya antara misalkan 2 juta dan 1.950.000 ya. Ada beda cuman nggak kerasa banget lah gitu. Seperti itu sih. Ini sedikit gambarannya ya Mbak ya gitu. Iya. Oke, sedikit gambaran untuk teman-teman crypto lovers nih biar semakin jelas. Oke, Mas Kurnia, kita ngomongin platform exchange, pastinya kita juga sangat memikirkan aspek keamanan. Secara ini kan digital ya Mas Kurnia. Pasti ada cybercrime atau hacker yang mengincar. Iya nggak sih Mas Kurnia sebenarnya, atau memang aman? Sebenarnya kalau kita ngomongin masalah ini pasti ada Mbak ya, pasti ada. Jadi memang perlu hati-hati. Mungkin gini Mbak, sebenarnya cara kita biar aman dari hackers gitu ya, biasanya
kita tanya dulu aset kripto exchange-nya ini metodenya seperti apa. Karena biasanya aset kripto ini biasanya kan exchange ini memang menyimpan di wallet mereka sendiri, di hot wallet mereka gitu. Nah itu sebenarnya bisa jadi bahaya juga kalau dihack. Sebenarnya ada beberapa exchange yang menawarkan metodenya adalah semua aset yang mereka tuh disimpan di cold wallet. Cold wallet itu yang nggak tersambung sama internet, jadi kemungkinan dihacknya sangat kecil. Nah seperti itu kita bisa jadikan itu sebagai pertimbangan juga gitu. Tapi kalau misalkan kita mau benar-benar aman banget, sebenarnya cara paling aman untuk berinvestasi di aset kripto adalah jangan disimpan di exchange-nya. Jadi begitu kita beli aset kripto, saya sarankan misalkan kita invest ulang sedikit, kita beli wallet kita sendiri. Jadi kita simpan walletnya, selama itu nggak terhubung sama internet, ya aman, nggak bisa dihack gitu. Seperti itu Mbak. Jadi nanti simpan kripto, simpan di wallet. Nanti pas sudah mau dijual baru kita pasang lagi. Seperti itu. Oke, jadi pilihannya cold wallet atau wallet sendiri ya Mas ya? Kalau mau lebih aman cold wallet ya, itu wallet kita sendiri gitu ya. Oh, oke, sama ya Mas ya. Jadi intinya kita atau kalau kita mau ke aset kripto, ke exchange kripto yang kita mau menyimpan di aset kripto, asetnya di exchange kripto, kita pastikan exchange tersebut memiliki cold wallet. Sebenarnya kalau saya lebih kepada kayak gitu Mbak. Oh, oke. Jadi memang ada beberapa exchange yang sudah punya cold wallet sendiri ya Mas Kurnia, dan itu jauh lebih aman. Nah, kan pertanyaan selanjutnya nih, gimana sih ngecek bahwa platform ini cukup aman atau enggak, atau bahkan kurang aman? Salah satunya mungkin tadi Mas Kurnia bilang ada cold wallet. Ya, nah selain itu ada nggak sih Mas cara biar kita tahu kalau platform itu cukup aman? Mungkin dari beberapa mungkin ada beberapa, kita bisa tanya minimal ke tim customer service-nya secara digital atau secara sistem informasi mereka keamanannya seperti apa. Apakah biasanya kan sekarang sudah ada ini nih, ada misalkan ada sertifikasi ISO atau sertifikasi apa gitu ya, itu atau apakah sudah terdaftar di Kominfo sebagai penyelenggara sistem elektronik atau lainnya, kita bisa cek dari situ juga sih Mbak. Jadi minimal kita udah tahu apakah sejauh apa dia dalam bertanggung jawab dalam mengamankan sistem mereka. Sebenarnya seperti itu Mbak. Oke, jadi bisa dicek dari terdaftar atau tidak ya Mas, dari ISO maupun Kominfo, dan tentunya harus terdaftar oleh Bapepti. Jadi sangat aman. Ya, betul. Nah, Mas Kurnia, terakhir nih, Mas Kurnia. Mas Kurnia boleh nggak sih ngasih bocoran sedikit ke teman-teman crypto lovers? Mas Kurnia sekarang lagi pakai exchange yang apa aja? Terus ada tips singkat nggak dalam menentukan platform trading exchange yang tepat untuk investasi aset kripto nih? Untuk sekarang saya pakai ada dua Mbak ya. Saya pakai Indodax dan Toko Kripto. Itu exchange yang dua-duanya kebetulan sudah dilisensi dari Bapepti dan dari Indonesia juga gitu ya. Ini bukan endorsement Mbak ya. Ini saya cuma ngasih tahu ya. Sebenarnya saya ada alasan sendiri. Pertama, Indodax ini saya udah familiar karena dari dulu ya pertama kali main di Indodax, dan udah banyak juga sebenarnya aset kripto yang ditradingkan di sana. Untuk Toko Kripto juga sebenarnya jadi pilihan yang yang cukup saya sukai juga, karena sebenarnya selain dari kripto ke fiat gitu ya, bukan selain belinya kita bisa trading tidak menggunakan rupiah saja, tapi kita bisa trading menggunakan kripto juga. Misalkan saya punya Bitcoinnya mau saya tukar ke Ethereum gitu, bisa. Atau saya punya BNB-nya saya tukar ke yang lain, itu bisa juga. Seperti itu sih Mbak. Dan mungkin dari segi fee gitu ya, Toko Kripto juga sebenarnya cukup terjangkau dalam sisi withdraw-nya cepat, lalu saat withdraw juga ditarik fee-nya juga murah menurut saya gitu. Jadi seperti itu Mbak. Tapi ini bukan endorsement ya. Oke, nanti disampaikan ke teman-teman Indodax dan juga teman-teman Toko Kripto. Yeah. Oke, Mas Kurnia, tips singkat dong ke teman-teman crypto lovers dalam menentukan platform trading yang tepat nih untuk crypto lovers. Saya nggak akan bilang bahwa fee atau ongkos itu tidak bisa dilupakan. Jadi itu benar-benar harus kita mungkin sebagai nature dari manusia ya, kita pengen cari yang murah dan gratisan ya.
saya cari fee, pertama fee dulu. Kalau fee-nya misalkan nggak murah, ya saya cari yang lebih murah dulu. Tapi kalau misalkan fee-nya murah, tapi secara keamanan dia nggak aman, maka saya nggak mau. Jadi lihat dulu fee-nya murah atau enggak, lalu pastikan aman atau enggak gitu. Jadi fee-nya murah, lalu aman, oke atau enggak nih? Oke gitu ya. Nah nanti yang ketiga baru saya lihat cari variasi dari aset kripto yang diperdagangkan di sana. Jadi kalau misalkan nggak banyak-banyak amat ya, saya nggak bisa trading yang lain dong gitu. Seperti itu Mbak. Jadi ada tiga kalau menurut saya ya. Pertama fee-nya dulu murah atau enggak. Kedua keamanan. Ketiga baru aset kriptonya. Tambah lagi bonus mungkin customer service-nya sigap atau enggak gitu. Kayak gitu. Oke, jadi 3 plus bonus ya Mas Kurnia, dicatat teman-teman crypto lovers. Ya, sudah dijelaskan dengan secara gamblang oleh Mas Kurnia tadi. Oke, teman-teman crypto lovers, jadi ternyata memilih platform trading atau exchange aset kripto ini nggak boleh sembarangan ya. Ada banyak hal yang harus kita riset dan juga perhatikan sebelum menentukan bahwa satu platform memang cocok atau nggak cocok nih sama kita. Jadi lebih baik kita pelajari dulu daripada menyesal kemudian ya Mas Kurnia. Betul Mbak, ya. Oke, terima kasih banyak loh Mas Kurnia atas waktunya. Oke, sama-sama Mbak. Ya. Oke, Crypto Lovers, kita akan ketemu lagi di topik-topik lain di Crypto Talk. Saya Nadia pamit, see ya!